Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Guru Daring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan Pretest Daljab Pendidikan Profesi Guru atau PPG angkatan 2022 ya. Langsung saja kita menuju ke soal-soalnya. Berdasarkan teori pembagian nilai menurut Notonegoro, nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan batin bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai Pancasila digolongkan ke dalam nilai A. Nilai vital, B. Nilai rohani, C. Nilai instrumental, D. Nilai material, atau E. Nilai praktis. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya ya. Menurut Notonegoro, nilai dibedakan menjadi 3 macam ya. Nilai-nilai itu dibedakan menjadi nilai 3 macam. Yang pertama yaitu adalah nilai vital. Nilai vital yaitu adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan sebuah aktivitas. Itu adalah nilai vital. Contohnya yaitu adalah mobil untuk sopir taksi dan komputer untuk penulis novel. Sedangkan yang kedua yaitu adalah nilai material, yaitu adalah sesuatu yang berguna bagi unsur fisik manusia. Contohnya yaitu adalah minuman, makanan, dan pakaian. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah nilai rohani. Nilai rohani yaitu adalah segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai rohani itu dibagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama yaitu adalah nilai keindahan, nilai kebenaran, serta nilai religius. Nah, menurut Notonegoro itu, nilai-nilai itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu adalah nilai vital, yang kedua nilai material, dan yang ketiga yaitu adalah nilai rohani. Kita kembali ke pertanyaannya. Bahwa menurut Notonegoro itu nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan batin bangsa Indonesia. Nah, kehidupan batin yaitu adalah tentu saja isinya yaitu adalah nilai rohani ya. Jawaban yang tepat yaitu adalah pilihan yang B, nilai rohani. Lanjut ke soal berikutnya. Organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin memisahkan diri dari NKRI jelas sangat bertentangan dengan nasionalisme Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keinginannya, tidak jarang mereka melakukan teror kepada penduduk yang tidak sepaham dengan mereka. Perilaku tersebut merupakan pelanggaran HAM yang bertentangan dengan nilai Pancasila pada sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, dan E kelima. Nah, yang mana ini pilihannya, apakah pilihan yang A, B, C, D, atau E? Ya, kita bahas ya, bahwa perilaku OPM tersebut merupakan sebuah pelanggaran HAM yang sangat bertentangan dengan nilai Pancasila, sila kelima tentunya ya, yaitu adalah menunjukkan sikap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu adalah adanya sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Jadi pilihan yang tepat untuk jawaban dari pertanyaan berikut yaitu adalah pilihan yang E, kelima. Bisa dipahami ya? Lanjut ke soal berikutnya. Nah, pisang Ambon, pisang raja, mau memetik harus berdiri, kalau tahu jawab segera ... Lari yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah A. Mengapa buah yang disukai, B. Teka-teki yang kami beri, C. Bunga apa yang dicari, D. Silahkan dijawab sesuka hati, E. Jawab saja di dalam hati. Nah, ini adalah contoh dari kutipan pantun ya. Dari kutipan pantun kita disuruh untuk melengkapi pantun tersebut. Sebelum kita melengkapi, kita harus tahu yang namanya pantun itu seperti apa. Pantun itu merupakan sebuah puisi lama yang biasanya itu dipakai dalam masyarakat untuk menyampaikan sesuatu. Sedangkan dari pantun itu sendiri memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu adalah memiliki 4 baris, 2 baris sampiran, dan 2 baris berupa isi. Yang kedua yaitu adalah sajaannya AB-AB,
Dan yang ketiga terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Nah, berarti pilihan yang tepat yang mana ini? Pisang Ambon, pisang raja. Akhirannya yaitu adalah A, I, A, terus ada yang dari I ya, harus dari I. Sedangkan yang nyambung yaitu adalah kalau tahu jawab segera, berarti pilihan yang B, teka-teki yang kami beri. Itu ada kesinambungan ya. Ada kesinambungan dari sambiran pada kutipan pantun tersebut dari isinya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, silahkan sahabat Gudar cermati dari percakapan tersebut ya. Pertanyaannya yaitu adalah hal yang disepakati dalam teks percakapan tersebut adalah A. Anak melanjutkan ke SMA. B. Anak akan melanjutkan ke SMK. C. Anak masuk sekolah negeri. D. Anak tidak melanjutkan sekolah. Atau E. Anak langsung bekerja. Ada kutipan percakapan dari teks negosiasi. Pilihan yang tepat yang mana ini? Nah, pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Tentunya anak akan melanjutkan ke jenjang SMK, ke jenjang sekolah SMK ya. Negosiasi itu sendiri yaitu adalah sebuah bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Tentu ya, bahwa yang namanya negosiasi itu antara pihak satu dan pihak yang lain itu adalah memiliki kepentingan yang berbeda. Jika pihak satu dan pihak yang lain itu memiliki kepentingan yang sama, maka tidak akan timbul yang namanya negosiasi. Baik, kita menuju ke soal berikutnya. 1. Dari mana diproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat? 2. Barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan dalam jumlah berapa? 3. Mengapa barang dan jasa yang telah diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen? 4. Dengan cara bagaimana proses produksi akan dilakukan? 5. Untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi? Dari pernyataan di atas yang merupakan masalah pokok ekonomi menurut aliran ekonomi modern adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 2, 3, dan 4, atau E. 2, 4, dan 5. Nah, ini jawaban yang tepat. Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau pilihan yang E? Nah, langsung saja kita bahas ya. Dalam masalah pokok ekonomi itu meliput adanya masalah pokok ekonomi yang bersifat modern itu harus meliputi 3 hal ya. Yang pertama itu what, how, dan who. Apa, bagaimana, dan siapa. Contohnya yaitu adalah barang apa, kalau ini what ya, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Nah, ini berupa masalah pokok yang terdiri what ya. Masalah ini biasanya menyangkut persoalan jenis dan jumlah barang atau jasa yang perlu diproduksi supaya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua yaitu adalah how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Masalah ini biasanya menyangkut cara berproduksi, yaitu tentang penggunaan sebuah teknologi dan pemilihan sumber daya yang dipakai serta memilih untuk menggunakan tenaga manusia atau tenaga mesin. Itu yang how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Terus yang ketiga yaitu who, untuk siapa barang-barang tersebut diproduksi. Masalah ini menyangkut persoalan siapa yang memerlukan barang atau jasa dan siapa saja yang akan ikut untuk menikmati hasilnya. Nah, ini adalah terdiri atas what, how, dan who. Apa, bagaimana, dan siapa. Nah, kita kembali ke soal bahwa kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu yang tepat yaitu adalah jika satu dari mana diproduksi semua barang dan jasa yang dibutuhkan itu termasuk ya. Termasuk. Terus
Dua, barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi, itu juga tidak termasuk ya, itu tidak termasuk. Terus yang ketiga, mengapa barang dan jasa yang telah diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen, ini juga ini juga tidak termasuk ya, mengapa barang dan jasa telah diproduksi bisa sampai ke tangan konsumen, ini tidak masuk. Terus dengan cara bagaimana proses produksi akan dilakukan, ini juga termasuk ya, termasuk. Terus untuk siapa barang dan jasa diproduksi, ini juga termasuk. Berarti jawaban yang tepat yaitu adalah pilihan yang E, 2, 4, dan 5. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Salah satu ciri ekonomi terpusat atau sistem ekonomi komando adalah A. Produsen memproduksi apabila dibutuhkan. B. Faktor-faktor produksi dikuasai oleh produsen. C. Adanya persaingan bebas antar pelaku ekonomi. D. Semua alat dan sumber daya dikuasai oleh negara. E. Bebas berusaha dan mencari laba sebesar-besarnya. Nah, kita harus tahu dulu ya sebelum kita membahas soal ini, sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu dulu bahwa yang namanya sistem ekonomi terpusat atau komando itu mempunyai ciri-ciri ya. Ciri-cirinya yaitu ada 4 macam. Yang pertama yaitu adalah semua alat dan sumber-sumber daya itu dikuasai oleh negara. Terus yang kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Terus yang ketiga, tidak ada yang dapat berusaha dengan bebas dalam berkegiatan perekonomian. Yang keempat, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Berarti kita kembali ke soal, berarti pilihan yang tepat untuk jawaban soal berikut ini pilihan yang mana? Kita bahas dulu ya, bahwa yang A, produsen memproduksi apabila dibutuhkan. Itu tidak ya, itu tidak bisa dijadikan salah satu ciri ekonomi terpusat. Terus yang B termasuk ya, terus yang C tidak ya, adanya persaingan bebas antar pelaku ekonomi. Sedangkan yang D juga tidak, semua alat dan sumber daya dikuasai oleh negara. Pilihan yang E, bebas berusaha dan mencari laba sebesar-besarnya, itu juga tidak ya. Berarti pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang B. Faktor-faktor produksi dikuasai oleh produsen. Lanjut ke soal berikutnya. Yang pertama, kehadirannya tidak direncanakan atau disengaja. Yang kedua, interaksi antara anggota hampir tidak ada. Yang ketiga, tidak terorganisir secara tetap, tetapi tidak bersifat spontan. Yang keempat, mempunyai struktur yang formal antar anggota. Yang kelima, terdapat kontrol sosial yang kuat dalam kelompok. Pertanyaannya, yang menunjukkan ciri-ciri dari kerumunan atau crowd adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 2, dan 5, D. 2, 4, dan 5, atau E. 3, 4, dan 5. Sebelum kita menjawab soal ini, kita harus tahu dulu bahwa apa yang namanya kerumunan sosial atau sebuah crowd itu adalah apa. Nah, kita akan bahas ya bahwa yang namanya kerumunan sosial atau crowd adalah sebuah sekumpulan orang yang berada dalam suatu tempat, tetapi di antara mereka itu tidak berhubungan secara tetap. Nah, kerumunan sosial atau crowd ini mempunyai sebuah ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah kehadirannya tidak direncanakan atau disengaja. Itu satu. Yang kedua, interaksi antara anggota hampir tidak ada. Yang ketiga, tidak terorganisir secara tetap, tetapi tidak bersifat spontan. Yang keempat, orang-orang dalam suatu kerumunan sosial tidak saling mengenal. Yang kelima, kehadiran orang-orang tersebut di tempat berkumpul hanya bersifat fisik atau tidak ada kontak batin. Nah, kita kembali ke soal ya. Kita kembali ke soal. Yang pertama, kehadirannya tidak direncanakan atau disengaja. Itu termasuk ya. Itu termasuk.
Terus yang kedua, interaksi antara anggota hampir tidak ada. Itu juga termasuk ya. Itu juga termasuk crowd. Yang ketiga, tidak terorganisir secara tetap, tetapi tidak bersifat spontan. Itu juga termasuk. Berarti pilihan yang tepat tentunya yang 4 dan 5 itu tidak ya. Pilihan yang tepat yaitu adalah pilihan yang A. 1, 2, dan 3. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada bagan antara Ambon Kristen, Aceh Islam, Bali Hindu. Ini identik ya. Kalau kota Ambon itu adalah identik dengan agama Kristen. Kalau Aceh itu identik dengan agama Islam. Kalau Bali itu identik dengan agama Hindu. Nah, pertanyaannya, konsekuensi dari struktur sosial sesuai dengan bagan konsolidasi diferensiasi sosial di atas adalah A. Integrasi nasional bisa terwujud jika memiliki faktor pendorong yang sama antar warga negara. B. Integrasi nasional lebih mudah terwujud pada masyarakat yang sifatnya heterogen. C. Potensi konflik horizontal lebih rendah karena tidak terdapat kesetiaan primordial di antara masyarakat. D. Kesetiaan primordial in group berpotensi konflik yang menghambat integrasi nasional. Atau E. Cara efektif mewujudkan integrasi pada masyarakat majemuk adalah dengan demokrasi. Nah, pilihan yang tepat yang mana ini? Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau pilihan yang E? Bila dilihat dari bagannya, yaitu dari bagan dan pertanyaannya tentang konsekuensi dari struktur sosial, dari bagan konsolidasi diferensiasi sosial ini, yaitu pilihan yang tepat, yaitu adalah pilihan yang D, yaitu adalah kesetiaan primordial in group berpotensi konflik yang menghambat integrasi nasional. Kenapa kok pilihan yang D? Kita bahas ya, bahwa yang namanya konsolidasi sosial itu terjadi jika di masyarakat tidak terdapat parameter yang sama. Konsolidasi ini dengan dua parameter, yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah parameter agama dan suku bangsa. Maka yang namanya penguatan perbedaan mempunyai potensi konflik agama dan konflik masyarakat ya. Jika parameternya agama, itu berpotensi konflik masalah agama. Jika parameternya suku bangsa, itu berpotensi konflik masyarakat. Nah, sedangkan konsolidasi sosial cenderung merenggangkan hubungan antar kelompok karena faktor primordial, sehingga bisa menghambat integrasi sosial. Bisa dipahami ya? Lanjut ke soal berikutnya. Spanduk besar di pinggir jalan raya yang menghimbau pengguna jalan raya agar berkendara dengan baik. Namun, ternyata sebagian masyarakat masih melakukan perbuatan yang dilarang seperti melawan arus lalu lintas, menerobos lampu merah, mendahului melalui lajur kiri, parkir di tempat terlarang, menyalip di tikungan. Peneliti melakukan penelitian tentang masalah tersebut menggunakan metode naturalistik karena A. Peneliti bisa mengetahui secara alamiah tentang perilaku berkendara di jalan raya. B. Data yang diperoleh melalui bahan cetakan maupun dokumen digital di spanduk. C. Peneliti tidak perlu mengkaji budaya kelompok pelanggar tata tertib lalu lintas. D. Pengendara membaca spanduk himbauan untuk tertib lalu lintas. E. Melakukan wawancara kepada pengguna jalan saat berkendara atau pengguna jalan yang berkendara. Mana ini pilihan yang tepat? Apakah pilihan yang A, B, C, D, atau E? Nah, ini ada peneliti yang melakukan penelitian tentang masalah menggunakan metode naturalistik. Kita bahas ya. Pengamatan alami, metode naturalistik itu sama halnya dengan pengamatan alami. Merupakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif dengan cara melakukan sebuah observasi secara menyeluruh pada sebuah latar tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Tujuan utama dari
metode naturalistik ini untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau kelompok orang dalam situasi tertentu. Contohnya yaitu adalah bagaimana perilaku seseorang ketika menggunakan kendaraan bermotor di jalan. Kita kembali ke soal, mana ini pilihan yang tepat untuk soal berikut ini? Tentunya pilihan yang tepat dari soal ini yaitu adalah jawaban pilihan yang A, yaitu peneliti bisa mengetahui secara alamiah karena yang dipakai yaitu adalah metode naturalistik tentang perilaku berkendara di jalan raya. Oke. Bisa dipahami ya? Baik, itulah soal-soal yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.